welcome to MJ Podcast. Oke, kali ini gue kedatangan alumni Mary Joseph, yaitu Tifa. Halo Tif. Halo Valen. Kenalin dulu nama lengkap lu dan segala identitas lu lah yang lu kasih tahu. Oke, nama gue Ignatius Ostiva, biasa gue dipanggil Tifa aja. Gue lulusan tahun 2019. SMA lah. Oh. Ya Itu gua, aja. ya udah itu aja sih. Lu angkatan keberapa, Tif? Gue angkatan SMA tuh gue angkatan ke-11 deh kalau nggak salah. Lu kelahiran berapa sih? 2000 ya? 2001. Oh, 2001. Iya. Berarti lu beda 2 tahun sama gua. Iya 2 tahun. Oh, berarti sempat ketemu pas gua kelas 10, lu kelas 12. 12. Lu di Marjo dari kapan? Gue di Marjo sendiri itu dari tahun 2004. Pertama kali sekolah. 1 tahun. Pertama kali sekolah ini maksudnya. Iya makanya 2004 pokoknya itu sekolah nih cuma segedung doang, TK doang kalau nggak salah inget ya. Yang TK di seberang apa yang di sini dulu TK? Di sini seberang tuh belum ada. Oh. Cuma ini doang. Gua tuh kelas di lantai 2 kalau nggak salah gue inget. Itu KB tuh, playgroup. Oh, KBK deh kayaknya. Gue sama ada si Misha Nabil. Kalau lu tahu ya, Mibel. Gue ada tuh. Aktif banget tuh. Iya, pokoknya gue sama dia tuh udah berdua mulu lah. Enggak, cuma bukan orang yang kesana. Temenan doang, bos. Iya. Lancar-lancar aja sih gitu. Terus lu TK semua lanjut bener-bener di Marjo? Iya, gue nggak pernah pindah-pindah. Pokoknya gue sama Misha Nabil tuh bener-bener KBK sampai SMA, lulus tuh juga. Emang gak ada teman yang lain selain misalnya Nabil gitu yang nggak tau, kayak gue udah parah ya? udah cozy banget gitu. Cozy banget. Sedep banget. Cozy banget nih, bos. Pengalamannya lo paling inget apa sih dari KBTK lu inget gak? Ada yang lu inget gak? KBTK yang gue inget ya, gue ke Taman Safari doang tuh, mungkin kayak study tour gitu kali ya. Dari sekolah? Kalau nggak salah dari sekolah deh. Itu gue naik onta sama Misha Nabil berdua juga ya. Sampai gue itu doang sih. Gila, enak banget di ke Taman Safari. Gue ya dari TK sampai SD kelas 3 itu berturut taman mini terus, gue nggak ada kemana-mana. Itu kalau gue nggak salah inget ya, itu dari sekolah sih harusnya. Dari sekolah ya? Iya. Terus di SD gimana di SD? SD apa ya? Gitu-gitu aja sih. Paling kayak anak SD pada umumnya. Oh, nggak ada gimana-gimananya? Nggak ada. Kalau SMP sama? SMP itu mulai ada bandel-bandel dikit. Oh, kirain kasmaran. Kasmaran. Jangan dong. Gimana tuh bandel-bandelnya lu pas SMP? Enggak sih ya, bandel-bandel wajar lah, nggak sampai yang gimana-gimana banget. Bolos sekolah? Nah, gue bolos sekolah tuh paling nggak pernah semestinya. Oh, nggak pernah. Soalnya sama emak bapak gue ya, gue sakit aja. Cacar aja udah sembuh, baru sembuh disuruh masuk. Nggak bisa gue bolos, bos. Udah tekanannya pusing. penuh ya? Penuh, pusing gue. Paling nggak ngerjain tugas kayak gitu-gitu. Iya, gitu-gitu. Paling provokator dikit, kayak gitu-gitu kan asik. Iya, emang kayak gitu. Gue juga sih mirip-mirip. SMA gimana? Kayaknya SMA lu tuh paling banyak SMA deh. ya iya sih, kekumpul semua SMA tuh. Iya. Kesan-kesannya tuh. Yang pertama pasti ya gue jadi ini ya, ketua panitia perpisahan angkatan gue ke Malang, bos. Sorry aja nih, bos. Sorry aja nih, bos, ke Malang, bos. Berhasil, bos. Perjuangan itu. Nggak tahu sih, ya itu udah jalan Tuhan ya. Gila, dari jualan dia keliling. Iya. Jualan ke keliling-keliling kelas ya, sama Jualan keliling di PSB lu. Iya di situ. Gua jualan apa sih, garage sale. Iya, baju-baju bekas. Terus mintain ke orang tua murid, saudara-saudaranya, dana om. Keren banget sih. Itu tuh kalau lu tahu ya, itu minggu-minggu terakhir tuh belum lunas kita. Belum lunas berapa puluh juta gitu. Terus deg-degan dong. Iya, terus gimana? Udah kerja rodi udah langsung kumpul. Itu jalan Tuhan. Ya berkat teman-teman gua sih. Gua Iya. sih gua bisa jalan itu semua ya berkat teman-teman gua lah jadinya. Berapa orang sih waktu itu? Lu panitia doang apa satu angkatan yang kerja pas itu? Itu ada panitianya, cuma kalau nggak salah sih ya, angkatan gua ada yang kerja semuanya lah paling. Gua anggapnya sih gitu. Kalau nggak ada mereka ya gua nggak jalan, udah gitu aja. Iyalah. Gila, masa lu sendirian nggak mungkin. Iya, terus SMA kejayaan floorball palingnya waktu itu gue. Iya benar. Abis dihina-hina kan, sekolahnya dulu bagus nih, floorballnya jelek lagi, dihina-hina, terus juara gue pertama kali tuh di SMAK 7. SMAK 7 tuh yang di mana, Jakarta? Cipinang situ. Oh. Itu gue juara 1 floorball, bawa Mary Joseph. Habis itu langsung ke jurnas antar pelajar.
Itu yang di Koja Yang di Koja ya. iya. Itu tuh gue juara 1. Cuma Nasional. dengan kalau nggak salah ya 8 atau 10 orang doang. Padahal sekolah lain tuh sampai 20, 15. Gila emang. Iya, itu udah. Napasnya napas babi hutan semua. Itu emang lagi niat-niatnya tuh ya. Iya, lagi dari zaman stick belum ada kan itu. Dari zaman stick belum ada Zaman sampai stick belum ada. disediain sekolah. Dari zaman stick masih Betul. pakai apa sih itu yang jelek banget lah pokoknya. Oke, basic-basic gitu. Bener-bener ya. parah. Lupa gue banget. namanya juga. Sampai sekarang udah punya yang merek-merek bagus Iya, lah. iya. Udah, Sampai udah. sekarang tuh anak-anaknya udah pada niat-niat bisa beli semuanya. Iya, iya sekarang sih kebanyakan anak-anaknya juga beli ya sekarang. Ya gue sekarang punya 2 stick nggak kepake sekarang lah. Iya nih pandemi bos. Gara-gara pandemi harusnya kita apa sih lagi kejuaraan juga kan? Pasti ini Iya. tiap bulan ada kejuaraan terus pasti Iya, kita. harusnya kita lagi kejuaraan. Ntar di lah ya, stop gara-gara- abis ini pandemi lah ya kita Iya, main ya. abis pandemi lah kita harus main nih. Terus SMA apa lagi ya? Oh, gua nggak mau sombong nih. Gimana tuh? Gak mau sombong nih. Kayak gue tahu nih. Gimana ya? Gua mau ngasih tau apa enggak? Tahu lah, si paham dulu penontonnya. Cepet bos. Oh iya, nilai apa tuh? Gak tahu sih itu kayak komputer gua ngebug udah. Itu ngebug udah. Kayak kebak sih. Iya itu nggak bisa. Itu kayak itu aja gua ngerjain tuh. Ini sampai mau nangis tuh nggak? Ini gua jawab apa? Ini gua nggak belajar kan. Kasih tau Tif, apa Tif yang 100 Tif? BI bahasa Indonesia. Bahasa katanya. Indonesia UN ya kan? UN. UN 100 bos, kapan lagi UN 100? Itu gua sampai telepon Bu Elisa kan dulu, guru gua Bu Elisa kan. Bu, maaf Bu, saya nggak bisa Bu, beneran Bu. Ini gini. Sampai dia tuh sedih juga gitu. Terus sampai yang pas graduation kan baru tahu gua sih bukan percaya gua pintar, itu ngebak aja juga. Hoki sih itu. Okinya gede ya. Hoki gede. Okinya gede parah UN Oke, 100 itu. Padahal tuh gua UN juga dibilang belajar ya nggak yang serius banget itu. Gue juga belajar nggak pernah serius itu. Lu udah UN belum sih? Gak ada UN gue, tapi gue hari ini baru terakhir ujian sekolah. Oh, lu nggak ada UN tapi ujian Nggak sekolah. ada ujian sekolah. semua Abis ini berarti udah libur nih. udah gue besok gak ada kerjaan, gue gabut. Oh, iya. Ya, insya Allah diundang ke podcast ini lagi, jadi host Singgah lagi. sih ya. Kayak singgah sih ya. Kayak gua deh. Gua nggak gabut juga. Oh, lagi gue. Berarti Oh kita iya, bersaing aja lah ya. lu kan udah lulus nih. Udah nih pengalaman SMA ya segitu. Udah itu aja. Terus lu setelah lulus ngapain kegiatan nanti? Setelah lulus Langsung kuliah. kuliah gua langsung. Kuliah. Gua kuliah sambil ya online job dari SMA ya. Jurusan Jalan-jalan. apa? Kuliah. Gua bisnis. Business manager. Ilmu administrasi Ilmu bisnis. administrasi. Sama bisnis lima apa online gitu? Ya gua sama bisnis online jalanin dikit-dikit. Jualan apaan? Gua sih dulu reseller sneakers lah bisa dibilang. Jadi kayak consignment store gitu. Oh, konsign. Iya, titip barang kan ya kalau konsign ya. Iya. Ya itu aja sih, paling sekarang gue lagi ini sih ngasih wadah buat temen-temen dari Mary Joseph atau orang-orang Kelapa Gading ya, buat yang suka main PUBG, main ini E-sport nih. e-sport. Oke, promosiin dulu e-sportnya dong. Ya boleh, siapapun yang mau masuk boleh dicek ke minix.esport ya. Ya, di Instagram. Aku mau yang belanja UC PUBG, Diamond Mole, semuanya sneakers Iklannya dapat. masuk bos. Masuk. Di Mini X Shop, oke, underscore jangan lupa. Ya memang itu, anak-anak Mary Joseph memang banyak banget sih yang udah buka peluang bisnis dari SMA bahkan. Bahkan gue sendiri juga ada bisnis. Bisnis juga ya? Sekarang gue juga main di clothing di Tunggu. pakaian. Masuk bos. Sama sama cupang. Kalau yang suka cupang langsung cek aja di @jamier_beta. Ini kayak besok Mary Joseph harus buka ini deh, paid promote endorsement ya. Jangan semua masuk nih ya. Tapi mantep ya, emang itu di banyak passion anak Mary Joseph yang ujung-ujungnya jatuhnya ke bisnis. Pastilah, Ya, soalnya ya sekarang karena sekarang bisnis itu simple bos, gampang internet banget. udah menyediakan, Iya. kita tinggal menjalankan. Nggak perlu modal tempat juga sih kalau emang masih kecil-kecilan, dan bahkan bisa aja nggak perlu modal loh. Betul. Reseller. Gua nggak Reseller nggak- butuh modal yang terlalu Iya. banyak sih, jujurnya. Soalnya kan gua lebih mentingin barang orang yang dititipin dan gue Iya. harus bisa mempromosikannya Iya, doang. itu cara promosinya kan. Paling di situ doang kalau konsign. Tapi kalau gue sekarang kebanyakan sih ini reseller juga sih. Tapi reseller tuh nggak terlalu punya banyak Lu modal. Bukan reseller yang megang stok ya. Nah, lu kalau cupang gitu lelang apa? Oh, kalau untuk sekarang gue masih lelangnya di postingan sama flash deal. Flash deal itu yang jual langsung, gue naruh harga langsung jual. Kalau biasanya
Ya semoga aja nih kurang lebih bulan depan gue udah bisa lelang live gitu, kayak live lelang sistemnya. Gue collab gitu. Biasanya sih gitu kalau orang-orang Cupang ya. Orang-orang Cupang ya. Iya, maksudnya orang Lagi MN tren ya Cupang. orang-orang Cupang. Gila bos, sehari nge-live 1 jam aja bisa dapat 1 juta lebih. Makanya sekarang tuh peluang bisnis di mana-mana Iya, sih. Tinggal simple kitanya banget. aja bisa apa enggak. Yes, itu aja paling. Terus lu apa lagi sih Tif, selain bisnis itu? Gua paling itu aja sih kok bisnis ya. Itu aja ya? Sekarang lagi e-sport sama masih ngejalanin mini shop. Jual-jualan juga. Oh iya, e-sportnya dia juga sering banget buat ikut turnamen. Iya. Dan udah beberapa kali juara sih ya. Heeh. Dan anak anggota-anggotanya juga anak Marjo Iya, juga. anak Marjo semua. Kebanyakan anak Marjo. Kenapa Iya. gue milih banyak anak Marjo? Soalnya kan satu mungkin kita komunikasi udah lebih gampang Iya, satu. Terus ya misalkan ini juga ya gimana ya, satu tongkrongan mereka Iya, udah satu dapet gitu loh. tongkrongan. Deket juga kan rumahnya kalau misalnya mau offline atau gimana. Ya paling ya Gampang. gitu-gitu aja sih kok e-sport ya. Terus kegiatan lu ini barongsai masih jalan. Barongsai masih udah 10 tahun gua. Cuma ya masa pandemi lagi kosong ya bos ya. Jadi nggak ada jadwal ya. Ada jadwal. Nggak ada, udah kosong, nggak ada jadwal gua. Bosen dong berarti nih. Bosen Kemarin udah. Sinca nggak ada kerjaan. Paling kemarin lomba virtual doang sih nih Lu barusan. lomba online. Lomba online Jadi gua. gimana itu sistem lomba barongsai online? Sistemnya Jadi jadi kayak Zoom gitu live atau enggak. Lebih simple lagi semestinya kayak lu daftar, dikasih waktu batas ngumpul. Abis itu semua tim harus ngumpulin di situ. Jadi yang ngumpulin duluan, itu ditaruh di nomor urut terakhir. Soalnya kalau di barongsai itu penilaiannya kalau bisa sih, maksudnya sama aja sih. Cuma banyakan tuh anak-anak tuh maunya yang terakhir-terakhir. Oh, Soalnya nilai iya. lebih stabil. Hahaha. Itu. Oke. Kalau untuk terus kita bagi-bagi ilmu barongsai dikit ya kan, lu paham banget dari kecil kan. Gua 10 Kalau tahun. dari umur 10 tahun. Apa Udah 10 tahun berjalan, tahun? mau 11. Berarti lu umur berapa itu? Umur 9. Umur 9 tahun. Bocil-bocil main barongsai. Lu Iya. ngapain bocil-bocil main barongsai? Heeh. Kalau untuk penilaian lomba barongsai itu gimana sih, Tif? Apanya Penilaian. yang dinilai? Penilaian sih banyak ya, Pak. Pasti dari segi ekspresi. Ekspresi siapa? Ekspresi barongsainya. barongsainya yang kayak kedip matanya itu. apa Iya, gimana? jadi kan barongsai itu makanya gue mau meluruskan nih, orang-orang Nah. tuh tahu ya barongsai itu cuma ngamen, cuma Nah, keliling. itu benar. Padahal tuh udah sekarang tuh udah jadi olahraga. Oh, gitu. Iya, gue itu ikut PON Jawa Barat kemarin, ekspedisi sih. Oh, pon itu ponnya barongsai. PON barongsai. Oh, gimana itu sistemnya? Sama sih sama kejuaraan lain, cuma nggak bawa nama Pemprov ya. Gitu. Sekarang berarti udah di Indonesia ini udah jadi. Iya, udah Gitu jadi lah, olahraga udah lah, udah masuk KONI. Terus kalau misalnya ada gak segi dari penilaian kecantikan barongsainya itu? Oh, itu pasti ada. Pasti kan ada segi enak dilihat apa enggak. Heeh. Terus dari penilaiannya ini ya, mungkin tuh dari ekspresi, tingkat kesulitan, kuda-kuda, kerjasama pala sama buntut, sama pemain musik sama barongsainya juga dinilai semua. Kuda-kuda itu gimana kuda-kuda? Kuda-kuda ya seperti kuda-kuda biasa. Jadi kalau kuda-kuda lu berdiri itu kan jelek. Kuda-kuda gimana sih maksudnya? Kayak Kuda-kuda kayak biasa bener-bener kuda-kuda gitu. oh, yang berdiri biasa itu. Bagus apa enggak? Oh iya gue. Soalnya kan itu masuk ke segi kecantikan lah jatuhnya ya. Kalau misalkan lu berdiri aja gitu ya jelek lah. Oke. Terus tapi sekarang rutin latihan apa gimana nih kalau misalnya Sekarang di sih pandemi? lagi Jarang. bolong-bolong sih. Jadi emang waktu latihan itu Selasa sama Jumat. Heeh. Cuma kan ya masa begini ya, jadi nggak yang rutin-rutin Nggak tentu. banget. Tapi protokol kesehatan jalan kan. Jalan, gue di swab terus bos. Setiap mau latihan tuh. Iya. Setiap latihan tapi Colok lagi. bagus lah itu kan Iya. untuk jaga setiap orang juga. Ya jaga-jaga ya amit-amit kan Iya. masa pandemi. Main barongsai tetap pakai masker. Kalau latihan, kalau show juga pakai masker. Pemain musiknya, pemain barongsai semestinya tidak dipaksakan, tapi kalau bisa ya pakai masker. Iya, tapi ya jangan sampai membahayakan diri Iya sendiri. lah. Ada bukan mati karena Covid, mati sesak napas pakai Iya, masker. benar, Jadi- benar. Jadi nggak bener nanti beritanya kan. Makanya nih Niatnya. udah kangen banget gue semestinya sama venue-venue, Iya sih. lomba. Dulu gue paling sering tuh nonton barongsai di J-Expo. Apa itu kalau biasa kalau sebutan orang PRJ. bulan apa? PRJ. Iya, PRJ. Nah, gue latihan tuh di situ. Oh, latihan di situ. Iya, biasanya gue di yang outdoornya kan ada di lapangan itu. Nah, biasa gue nonton di situ tuh. Biasa tuh gue show di situ. Terus lu pernah ini pas main barongsai pernah jungkir balik, lu pernah salto sampai gitu. Kebetulan gue tuh main barongsai
gak lama gitu maksud main barongsainya. Oh, jadi pemain barongsai itu nggak lama. Gue tuh pemain musik, jadi pas kecil sih emang semua orang tuh pasti kalau masuk tuh pasti mau main barongsainya. Iya pastilah. Tapi lu kalau sudah merasakan dan udah di atas tuh gue ada rasa takut sendiri. Jadi emang udah nggak pantas lah. Ya. Jadi ya paling gue sekarang tuh kalau pas gue juara dunia ya. Juara dunia barongsai itu? Iya gue juara dunia barongsai. Tim gue tuh udah 5 kali. Juara. Tim gue sendiri udah 5 kali. Gue sendiri baru 3 kali. Dan itu gue pemain musik. Oh. Terus kalau juara tingkat dunia itu keluar negeri atau video kayak tadi gitu virtual? Kalau misalnya nggak sebelum Enggak, COVID kan? Ini sebelum COVID tim gue itu 3 kali juara di Chungko di Cina. Chungko Cina. Terus ya 2 kali itu di Living World Alam Sutra. Di Indonesia jadi tuan rumah. Offline. Terus yang dari luar negeri juga datang kayaknya. Datang. Yang pas ke Cina lu ke Cina? Cina. Gila, enak dong jajan gratis. Ya, ini orang-orang nih ya, pasti nggak enak dong jalan-jalan gratis. Gua sampai sana, beres-beres latihan. Terus jalan-jalannya kapan? Abis lomba? Ya kalau ada Kalau waktu nggak luang. Oh. Berarti Enak sebenarnya sih. mungkin yang dilihat orang enak, tapi nggak salah. Tapi kan kalau lu udah juara, pasti enak banget lah. Juara berapa sih? 1. Gila. 1. Di Cuma ya Cina balik lu- lagi ya, gue bukan pemain barongsainya. Iya. Gue istilah support sistemnya ya pemain barongsainya lah. Tapi kan ada hubungan, ada relasi antara Iya. tempo Kalau- musik permainan. kalau nggak ada sama itu ya nggak bisa jalan barongsai ya, gitu, makanya, maksud saya. ntar kalau lu sendiri salah tiba salah ketukan, Ntar kapan-kapan mungkin bisa kali undang teman gue ya. boleh. Mungkin. Ntar semoga aja ya kita berdoa aja semoga di YouTube dari Joseph ada nih. Bisa, tim bisa. barongsai. Apa nama tim barongsai itu? Kong Ha Hong. Kong Ha Hong. Iya. Itu di mana sih? Pluit apa di mana? Kalau base campnya sendiri sih di Pinang Sia, Pinang Sia. tapi gue latihan di PRJ. Oh, sekarang juga latihan di PRJ. Yang di outdoor apa di indoor? Outdoor. Di outdoor itu ya. Oh. Jadi nantilah pokoknya kan biar ada teman gue kan biar lebih Iya. jelas gitu. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol juga sama temen lo ya kan yang lebih ngerti. Biar kita Biar- banyak tahu lah. Maksudnya pasti sama aja, cuma kan dari pengalamannya pasti beda, dia yang pemainnya, gue Iya. yang ininya gitu. Iya. Karena ini kan sebenarnya juga menambah wawasan juga gak sih? Iya, pasti. Apalagi udah masuk ke udah sah sebagai olahraga ya. Olahraga. Sebagai cabang olahraga kan pasti ya ilmu baru lah di sport kan mungkin yang kalian tahu olahraga futsal itu doang dan yang perlu kalian tahu ini ilmu baru lagi nih kalau barongsai udah jadi cabang olahraga. Makanya gue mau meluruskan perkataan orang-orang tuh barongsai ngamen, barongsai cuma keliling-keliling doang, itu tuh ya emang di Indonesia mungkin belum pada tahu. Iya. Cuma sebenarnya tuh sekarang udah jadi cabang olahraga dan ada loh tim barongsai Indonesia tuh yang udah pernah juara dunia sampai 5 kali. Contohnya timnya dia sendiri. Lu tim terbesar di Indonesia tim lu. Iya gak sih masuknya? Gue semestinya nggak tahu ya terbesar atau gimana, cuma setahu gue pribadi Dari pengalaman. Iya kan karena dari pengalaman lo aja udah masuknya juara dunia. mungkin bisa dibilang begitu. Bang, opini gue nggak tahu kalau misalkan ada yang lain. Ya, tapi kan secara pandangan biasanya ya gimana lagi gitu tim barongsai yang udah juara dunia sampai 5 kali lo. Lu emang dari umur 9 tahun itu di tim barongsai itu? Iya. Itu kenalan dari mana sih? Saudara atau gimana? Gue dari tim lama. Tim lama. Oh, lu sebelumnya belum di tim sini? Belum. Ah. Gue belum di tim sini. Ah. Gue tuh dari tim lama itu umur 8 berarti. Terus mungkin ada konflik atau bubar gitu ya pokoknya. Oh, bubar itu satu tim. Kebanyakan anak-anak itu pindah ke sini, pindah ke tim yang Kong Ahong ini. Terus ya mungkin teman-teman gue ngelihat bakat, Potensi lu. iya, Ah. kayak gitu-gitu ya, diajak lah gue. Dulu kalau lu tahu acara RCTI Sirkus Spektak, kalau lu tahu, tuh gue pertama di situ. Gue ada videonya pas gue kecil tuh ada tuh. Itu gue masih nonton. Oh, lu nonton doang tapi Masih nonton doang, terus Deddy Corbuzier main sulap. Ngelempar boneka gue yang dapet itu. Terus boneka sekarang udah gak ada? Ada, masih di rumah, saya lupa di mana. itu gue ganjil genep aja. Om masih. Deddy kalau nonton podcast ini Om Deddy, Iya. ini Om Deddy yang terima boneka dari Om Deddy. Iya yang dulu tuh aduh gitu. Nanti deh gue kasih lihat videonya ya. Gue aja malu liatnya. Dilempar gitu bonekanya. Dilempar, disuruh maju, ada
Ivan Gunawan juga kalau nggak salah. Ivan Guna. Iya sih, Igun emang biasanya sering di acara-acara. Mereka kan juri kalau nggak salah. Iya. Oh itu, tapi Barongsai lu juga main di situ. Barongsai gue main. Oh Barongsai lu main. Juara di situ. Sirkus Spektak. Juara berapa? 1. Kayak 1 deh, kayak 1 ya. Terus Om Dedinya berapa? Nggak tahu. Kayaknya sih. Dia juri. Dia juri. Dia juri. Gak mungkin lah. Tapi di situ dia main. Dia perform. Oh mungkin perform ya. Perform. Oh gitu. Terus lu kesibukan apa lagi nih Tif? Sibuk kan Apa ya? kegabutan? Lu nggak ambil kerja part time gitu Tif? kerja part time ya dikit-dikit doang sih. Dikit-dikit. Paling ya coba-coba begini lah. Berarti kira-kira passion lu selain itu apa sih? Lu nggak suka kayak bikin jadi content creator gitu YouTube? Pengen, tapi ya adalah rasanya gimana ya, kayak ada yang belum siap gitu loh. Iya. Juga soalnya agak kurang berani kalau gue belum siap gitu semestinya. Apalagi jadi content creator modalnya gede bos. Gede ya? Gede banget. Ya mungkin yang kita lihat ya kan youtuber kameranya kan bagus suaranya bagus tapi padahal kan ribet banget itu, yang kerja nggak cuma 1 orang 2 orang, itu bakal banyak banget. Oke Tif, kira-kira ini obrolan kita. Thank you banget Tif udah datang dan udah ngasih ilmu tentang barongsai. Thank you juga nilai Nanja. Yoi. Oke, see you on the next video podcast Mary Joseph. Thank you.